Selamat malam, selamat datang semua di Beranda Senda. Nama baru ketemu itu. Tadi nyari dulu kira-kira kata apa yang serima dengan beranda. Kenapa beranda? Soalnya gue pikir bagian dari wilayah atau bagian dari rumah yang paling sering gue pakai buat bersosialisasi gitu. Itu selalu adanya di sejenis teras rumah atau halaman depan lah gitu. Dan kalau gue cari tahu tadi ternyata salah satu salah satu sinonim untuk menggambarkan bagian depan rumah atau halaman depan Oke. itu beranda. Beranda senda. Senda. Senda tuh kayak banyolan, apa lucu-lucuan aja gitu. Sekali lagi gue ucapin selamat datang. Ini episode asik. Kalau gue sebut episode berarti bakal ada lagi gitu kan. Bakal ada next episode Bakal lagi. ada next gitu. Seakan-akan. Iya. Tapi siapa tahu kan gitu. Beranda Senda. Izin mengenalin diri, nama gue Mauri dan hari ini malam ini gue mengajak siapa? Nama gua Alvin. Alvin. Oke, untuk pendengar nih, jadi kita punya cara bermain kayak gini untuk di obrolan kita atau podcast kita hari ini. Jadi sebelum dimulai, tadi gue ajak Alvin buat brainstorming, buat kira-kira kita mau ngangkat topik apa, mau ngangkat tema apa, gitu ya. Jadi gue ajak Alvin brainstorming buat ngangkat tema apa, obrolan kecil akhirnya ketemu kita mau bahas hal-hal mistis yang terjadinya itu di wilayah perairan. Iya, betul. Jadi kalau perairan kan bisa banyak tempat ya, maksudnya Iya, nggak cuman laut tapi bisa juga mungkin kali, pulau atau pulau. iya, Pulau bukan air tuh. bisa kan? Kalau kalau spesifiknya ke Danau Toba mungkin bisa, Bisa, iya. ya, karena dia apa namanya, pulau di atas pulau kan kita Iya, juga iya. kenalnya. Pulau Samosirnya itu seakan-akan seperti ada sebuah pulau di atas pulau. Yes. Nah, jadi temanya itu. Tadi sebelum ini kita udah spare waktu 10 menit buat mencari atau research, baik itu informasi, baik itu fakta, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan mistis yang ada di atas perairan, dan sekarang saatnya kita buat bahas. Lu mau duluan nih? Oke, boleh duluan deh. Oke, gas. Kan tadi kita sudah bahas ada yang bernama pulau-pulau tentang di atas air, di atas pulau ada pulau kan. Nah, gue juga ada cerita tentang pulau. Pernah dengar ya, gue pernah dengar cerita tentang pulau ini yang nggak ada penghuninya sama sekali di pulau itu. Pulau nggak ada penghuninya. Kemungkinan besar nggak ada penghuninya di pulau itu. Tahu nggak kira-kira pulau-pulau apa itu? Pulau nggak ada penghuninya. Gini, kalau gue sama sekali bukan ada di bidang geografis ya. Gue sama sekali nggak ada apa namanya, nggak ada keahlian atau nggak ada riwayat mendalami ilmu geografis. Tapi kayaknya kalau gue pikir banyak mungkin ya. Banyak Kalau ya. misalkan kita ambil secara keseluruhan di bumi gitu, kayaknya banyak. Dan gue salah satu penonton YouTube manapun yang memang suka membahas fakta-fakta unik yang ada di dunia gitu. Dan kayaknya gue pernah ngelewatin salah satu fakta unik yang ada di apa namanya, di dunia tuh banyak. Apa, pulau yang nggak pernah muat itu salah satunya yang paling yang sekarang lagi gue inget. Itu pulau yang cuman dihuni sama apa namanya, kepiting kelapa. Kita nyebutnya kepiting kelapa, tapi kalau nggak tahu, gue lupa orang luar mereka nyebutnya apa. Tapi kalau nggak salah sama dari mereka nyebutnya juga coconut crab. Itu pulau itu berkaitan dengan, gue lupa lagi siapa namanya, yang ada yang pilot wanita, dia mau mencoba pertama kali
pilot wanita pertama yang pengen mengelilingi bumi melewati ekuator. Dia pengen nyebrang samudra apa ya, Pasifik bukan? Sebelah Dia sebelah timurnya Indonesia tuh apa nama samudranya? Gue lupa lagi. Pasifik apa Atlantik ya? Atlantik kayaknya. Atlantik ya. Kalau Pasifik Oke, kan boleh kita search lagi ya. boleh kita cari tahu lebih dalam Iya. lagi. Ini ketahuan buat goblok. Gak apa-apa. Ya, di situ ada tuh si pilot wanita ini katanya isunya dia terdampar di situ dan sampai jasadnya Oke. pada akhirnya ini mah katanya bukan berarti fakta gitu. Dia jasadnya itu tertinggal di situ sampai meninggal di situ dan bahkan sampai jadi makanan dari kepiting-kepiting kelapa itu. Ya maksudnya nggak banyak bukti yang mendukung itu sih. Jadi kurang ini jadi kemana-mana tapi nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Oke, lanjut tadi. Jadi gue sempet nge-search tentang pulau ini. Gue dapet ya rangkuman yang gue tahu tentang pulau ini. Namanya itu Pulau Devon. Pulau Devon. Pulau Devon. Daerah mana itu? Itu dia uniknya tuh dia bukan di daerah Indonesia. Iya. Uniknya. Dia tuh di daerah Kanada, bro. Kanada. Di Kanada. Dia lokasi di kepulauan Arktik. Kepulauan Arktik. Arktik Novano. Kalau Arktik, gue dengar pendengar boleh benerin kalau gue salah. Arktik tuh berarti wilayahnya mungkin dekat-dekat dari tadi lu bilang Kanada harusnya. Iya sih, dia memang dekatnya ke wilayah utara dari bumi. Nah, lanjut. Uniknya pulau ini, dia karena lingkungannya mirip dengan planet Mars. Pulau ini mirip sekali dengan planet Mars karena suhunya itu sangat membeku, nggak ada manusia, pohon atau hewan mamalia besar di pulau ini. Dia itu sering digunakan biasanya dengan para ilmuwan dari Mars Institute untuk melakukan misi luar angkasa di pulau itu. Dia menggunakan pulau itu untuk simulasi misi karena lingkungannya tuh sangat mirip dengan di sana di Mars. Di Mars, iya. Oke. Gue udah nggak jarang denger sih, apalagi belakangan ini emang kayaknya ada beberapa apa namanya kalau orang yang meneliti angkasa tuh apa ya? Angkasawan kali. NASA ya? Ya, kalau institusinya ya NASA. Memang kayaknya lagi mencoba atau lagi mempelajari gimana caranya supaya kita bisa satu mempelajari udah pasti, dua mungkin mendaratkan manusia ke Mars. Jadi mungkin ya pulau ini di pulau yang nama Pulau Devon ini ternyata dia diberikan nama oleh penjelajah yang bernama tuh William Edward Parry pada tahun 1819 mengambil nama Devon ini dari Inggris, dari wilayah Inggris, Devon Inggris. Terus yang pernah gue dengar nih, dia juga terkait dengan ekspedisi Franklin yang hilang pada tahun 1845. Ekspedisi Franklin? Iya, ekspedisi Franklin yang pernah hilang pada tahun 1845. Terus pencarian bahkan menemukan petunjuk berupa kaleng timah dan garpu milik naturalis di pulau tersebut. Nah, penemuan si kaleng dan apa tadi garpu itu mengindikasikan bahwa mungkin pernah ada yang terdampar di situ gitu. Si Franklin ini. Yap. Terus perusahaan Hudson Bay dan pemerintahan Kanada mencoba memindahkan 53 keluarga Inuit dari Pulau Baffin. Inuit ya. Inuit, iya. Salah gue salah. Enggak apa-apa. Maksudnya ini Inuit tuh buat sekarang jadi cara yang paling sopan buat
Gue juga mungkin seharusnya nggak boleh nyebut, tapi Ah, kalau kita mungkin lebih familiar dengan bahasa bangsa oh, Eskimo. Nah, oke. tapi kita udah nggak boleh nyebut lagi dengan Ya bahasa betul. itu, karena bahasa itu datangnya justru dari kalau nggak salah penjelajah-penjelajah Amerika deh, dari Oh, orang-orang Amerika yang apa namanya mengartikan yang mereka tuh kayak yang barbar, liar dan bahkan sampai ke apa namanya kalau kalau makan orang tuh sebutannya. pedofil. Wah, Salah salah ya. ya pokoknya Ya itulah. itu ya. Jadi Ya, kita udah nggak boleh lagi nyebut dengan kata itu dan oh, di substitusi dengan dengan sebutan Inuit. oh. Setahu gue sih ya, ya secara search gue tentang pulau ini ya Hmm, setahu gue cuma sampai situ aja. Tapi gue ada search lagi tentang titik buangnya satelit ruang angkasa. titik buang satelit ruang angkasa. Iya, Oke. di tengah-tengah laut itu Heeh. yang bernama tuh Point Nemo. Oh ini dulu udah masuk ke Udah kedua udah cerita kan udah masuk ke ke fakta kedua. Tar dulu ya. gantian dulu Oke gua oke dulu oke ya. dong. Nanti kita Sabar. lanjut Nah. lagi, kita lanjut. Gue Iya, terlalu bersemangat soalnya nggak untuk apa-apa, nggak menceritakan apa-apa. ini. Santai, santai. Oke itu tadi fakta apa namanya informasi pertama ya Iya iya. tentang. Nah kaitannya sama mistis dengan si pulau apa tadi namanya? Ya mungkin Pulau, Pulau Devon Pulau yang Devon, ha? ya mungkin mistisnya ya nggak karena nggak ada penghuninya mungkin ya. Nggak ada penghuni. Iya bisa jadi kan. Ya menurut gue sih gitu. Oh, ya itu balik lagi ke Apa sih? balik lagi ke mindset kita sih. Iya Memang iya memang iya. nggak jarang dari kita khususnya Indonesia, apalagi yang kultur kita nggak bisa dipisahkan dengan hal-hal mistis gitu ya. Oke. Banyak dari kita yang beranggapan yang tidak berpenghuni itu mengarah kepada mistis Yes. gitu. Jadi it's okay lah. Oh, oke. Oke, oke Bang Ari. Silakan silakan. Silakan Bang Ari. Oke, ini yang pertama dari gua mau bahas tentang mungkin lu juga pernah dengar kalau entah dari game atau dengar dari mitologi-mitologi apa acara-acara yang menceritakan tentang cerita cerita rakyat Hmm. atau mitologi itu kalau lidah bahasa Indonesia nyebutnya Leviathan, Leviathan. Leviathan. Oke. Tapi kalau gua nggak salah dengar sih kalau orang sono nyebutnya Leviathan. Tapi Leviathan. nggak tahu gue juga masih bisa Oke, salah nih. oke, oke. Iklan dulu Oke. ada iklan galon. Karena posisi kita juga lagi di pulau. Iya buat buat mendengar kita jadi memang posisinya di teras dan alhamdulillahnya wilayahnya aktif gitu. Jadi mohon dimaklumi kalau ada Makhluk hidup yang yang berkeliaran di sini. makhluk hidup. Enggak lah orang apa orang juga pendengar juga pasti pada ngerti lah. Iya. Jadi Leviathan itu adalah monster laut raksasa yang asal mitologinya dari Timur Tengah. Monster laut. Iya, dia digambarkan sebagai monster laut raksasa Hmm. yang berasal dari timur, bukan monsternya berasal dari Timur Tengah, tapi cerita ini pertama kali muncul di Timur Tengah gitu. Oke. Yang ternyata sering disebutkan dalam teks-teks kuno, termasuk Alkitab. Uh, Jadi di Alkitab tuh ada sempat disebutkan tentang makhluk Leviathan ini yang secara harfiah dari bahasa Ibrani Leviathan oke. yang juga berarti melilit atau menggulung. Oh, dia udah mereka tuh udah harus tahu ada itu Titan kan. Iya, Titannya di sana kan. Ya. itu salah satu apa namanya Yeah. salah satu apa namanya penyebutan dari cerita-cerita mitologi Yeah. luar kayaknya Nordik ya. Nggak tahu gue nggak tahu sih nggak tahu Nordik nggak tahu mana yang nyebut makhluk besar tuh Titan. Titan gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan di sini gue sebut melilit atau menggulung yang muncul di gambaran apa? Gurita, Gurita masuk akal. gurita bisa. Ya. Tapi kebetulan gue sempat
teruskan pencarian ke arah gambar nih. Oke. Tadi ternyata yang digambarkan Leviathan ini seperti sosok ular atau naga laut. Naga laut. Ya, yang dia juga menjadi penggambaran atau melambangkan sesuatu kekacauan. Gitu si Leviathan ini. Tapi nggak cuma di Timur Tengah yang punya Titan. nggak cuma Timur Tengah yang punya makhluk mistis berjenis atau sejenis dengan Leviathan ini. Di Skandinavia atau kita lebih akrab dengan sebutan Nordik, ini juga ada yang serupa dengan si Leviathan ini. Dia malah punya nama yang namanya, gue nggak tahu ini penyebutannya benar apa enggak, tapi Jormungandr. Dia malah ketawa. Iya enggak Pak? Iya enggak. Iya. Ya kita mah seadanya lidah aja ya. Seadanya kita kan biasa makan singkong doang kan. Kita makan roti. Jormungandr, hurufnya Jormungandr. Joe. Jor ya. Si Joe lah. Si Joe. Makhluk ini dalam mitologinya dalam mitologi Nordik ini digambarkan sangat besar dan melingkari seluruh bumi. Berarti sama kayak yang pertama tadi siapa? Kayak Titan melingkar juga kan? Iya, apa namanya? Kalau secara bahasa di bahasa Ibrani, Leviathan itu artinya melilit atau menggulung. Nah, tapi dia nggak beda. Maksudnya dia nggak menjelaskan secara spesifik apa yang dililit atau apa yang digulung gitu kan. Nah, cuman kalau yang di mitologi Nordik sih atau Skandinavia ini penggambarannya itu melingkarinya, dia melingkari seluruh bumi. Serta menjadi musuh bebuyutan dewa petir atau Thor. Itu familiar banget sama Thor karena nonton filmnya. Itu juga sebenarnya Thor yang ada yang gua tonton ya. Kan bukan Thor yang mitologi, tapi dia juga punya mitologinya sih ya di Marvel ini ya. Ada. Kan ada bapaknya siapa namanya? Odin ya. Odin. Ya, Thor bin Odin. Udin itu. buat pendengar ini gua di teras. Jadi ada juga di sini ada kakak gua dan ada abang ipar gua. Oh, kebetulan ini rumahnya juga rumah abang ipar. Gitu. Barusan abang ipar gua nyelotok Odin sedunia gitu. Udin sedunia. Gitu. Jadi dia musuh bebuyutannya dewa petir Thor. Si Titan itu. Si Jormungandr ini. Jormungandr ribet banget. Iya namanya itulah. Oke. Tapi masih ada lagi. Selain di Timur Tengah dan di Nordik, Jepang juga punya sesosok makhluk yang sejenis dengan si Leviathan ini. Kalau dia menyebutnya dengan Ryujin. Dia itu adalah dewa naga, penguasa lautan yang mengendalikan pasang surut air laut dengan permata magis. Kayaknya kalau nonton film film apa ya? Kayak film Cina dulu ya. Ada nggak sih di Kerasakti naga-naga? Kebetulan saya tidak mendengarkan. Tidak nonton Kerasakti. Apa memang Jepang juga ya? Soalnya gue salah satu selewat doang sih kalau ini. Salah satu selewatan yang gue tonton itu kan Dragon Ball. Dragon Ball itu ya kalau asal animenya mah kan dia dari Jepang ya. Nah, dia merepresentasikan si, gue nggak tahu sebutannya apa, dewa. Kalau dia nyebutnya apa ya, dewa mungkin ya.
setelah kita ngumpulin 7 bola naga itu kan, emang yang muncul naga tuh. Naganya. Tapi memang kayaknya bukan naga air sih kalau dia ya. Dia naganya lebih kayak yang terbang gitu. Naga terbang, naga laut. Maksudnya kalau di si Oh Jepang iya, si iya, iya. Ryujin ini justru dia memang dewa laut. Si Eugene itu. Si Ryujin itu. Tapi ada lagi. Ini kayaknya berarti datangnya dari Jepang juga dah. Kalau nggak salah sih ya. Tolong dibenerin pendengar kalau salah. Jadi naga air yang dipercaya di Jepang itu dia sebelum dia tumbuh menjadi naga, asalnya itu dari ikan koi. Ikan koi. Iya, Ikan koi. ikan koi. Iya. Gua, Yin dan yang. ini yang mungkin nggak tahu, gue nggak tahu berkaitan apa enggak ya dengan ini yang. Tapi ini yang juga Iya, ikan koi bukan juga ikan ya, koi kan. ikan koi Di juga. Jepang kan. Iya, lu tahu, lu mau tahu gue tahu ikan apa? Yin. Sosok Yin dan yang itu dari mana? Kalau bentuknya ikan tuh dari mana? Dari mana tuh? Avatar. Avatar The Last Airbender. Ya, oh iya, dia kan ada tuh di itu. Iya, Iya, di iya, kutub iya. utara itu, di Ada. negeri negeri air yang di utara. Sakura. Sakura, Naruto. Oke. Jadi itu dia tadi Ryuji. Menarik. Tentang si Leviathan ini, sosok Leviathan ini di daratan lain, justru dia menjadi suatu simbol yang berasal dari buku filsafat karya Thomas Hobbes tahun 1651. Dia si sosok Leviathan ini dijadikan gambaran untuk negara berkuasa yang sangat besar, absolut, dan sangat menjaga ketertiban masyarakat. Jadi justru di Inggris atau di literatur politik Barat, penggambaran si sosok Leviathan ini justru negara yang absolut, negara yang kuat, yang bahkan dia tidak terbantahkan untuk dapat secara tertib menjaga masyarakat. Menarik. Iya, maksudnya kayak berbanding terbalik banget gitu ya. Kalau tadinya kalau di Jepang, Nordik maupun Timur Tengah kan justru kayak melambangkan kekacauan, menggambarkan musuh. Tapi Jepang juga dia menggambarkannya dewa sih. Dewa kan harus mungkin ya yang disembah gitu lah. Salah satu sosok yang disembah gitu lah ya. Itu mitosnya mereka. Mitos-mitosnya mereka. Cuman kalau di Inggris ternyata justru malah menjadi gambaran sosok jadi sosok yang menggambarkan negara yang absolut. Menarik. Kita kembali lagi dengan si Point Nemo ini. Nemo. Iya, Point Nemo. Iya, itu dia tuh kita lanjut ya dengan cerita gue yang tadi. Yang kedua dari lu. Yang kedua dari gue. Oke, lanjut. Oke. Tapi kemungkinan besar sih udah banyak yang tahu ya Point Nemo. Point Nemo. Mungkin udah tahu. Kayaknya gue udah pernah dengar, tapi kan? Karena gue belum udah lama nggak dengar lagi informasi soal ini, jadi gue udah lupa lagi. Jadi si Point Nemo ini dia tuh terletaknya sangat jauh di Samudra Pasifik. Oke, gue ingat sekarang. Ingat kan? Dan dia tuh seringkali didatangin oleh para astronot di luar angkasa ISS lah kita sebutnya. Nah, faktanya si skuter Point Nemo ini asal usulnya dalam bahasa Latin tuh tidak ada siapa-siapa. Nemo tidak ada siapa-siapa. Kapten kapal selama fiktif dalam novel klasik 20.000 kalau bisa disebutkan penyebutannya kalau nggak salah Ligues under the Seas ya. Gua bahasa Inggris masih rada ini ya. Santai. Iya, masih rada jago jadi. Mau pulang nggak? Boleh.
Legis Under the Hmm. Sea, karyanya Jules bukan Jule ya, Juice. Jules Verne. Nah, jadi tempatnya pesawat ruang angkasa yang udah Hmm. nggak terpakai atau rusak Oke. kan dijatuhin ke di poin Ke Point Nemo ini. ini. Hmm. Eh, hingga ratusan satelit, hingga Hmm. stasiun luar angkasa milik Rusia diklaim tenggelam di dasar Di laut situ. ini. Iya. Jadi mungkin karena nggak ada apa-apa, jadi kayak nggak ada ikan, nggak ada terumbu Hmm. karang, nggak ada itu kan dia kan kayak arus laut yang sangat lemah. Hmm. Area ini kan juga Oh, kekurangan gitu. nutrisi juga kan. Makanya dia untuk dijatuhkan benda-benda yang udah nggak kepakai dari satelit-satelit itu sih. Point Nemo ini di samudra apa tadi? Di Samudra Pasifik, Samudra Pasifik selatan. di selatan. Iya. Oke. Gue kalau kalau gue nggak salah inget ya, yang pernah gue dengar soal Point Nemo ini, dia tuh wilayah lautan Iya. yang paling jauh dengan daratan lainnya gitu. Ya. Itu iya, Eh, iya karena hmm, nggak terlalu jauh. Justru hmm, berjaraknya ini sekitar 2.688 kilometer dari daratan terdekat hmm, Point Nemo ini. 2500 lebih. Iya, jadi saking terpencilnya manusia terdekat dari lokasi ini sering kali ya mungkin kayak selamat Oh, itu oh jadi bukan berarti ya. buka. Kalau itu kayaknya ada lagi deh kalau yang lu bilang itu Iya mungkin dari ada tapi oh itu bukan gue itu. gue tahu kayaknya itu nanti kita bahas deh. Boleh, Nanti boleh. kita bahas. Sambil apa ntar Sam, cari tahu ya. yang setahu ya series gua tentang Point Nemo ini setahu gue cuma Hmm, sampai situ aja sih. Apa hmm. mau kita bahas yang tentang lo yang tadi itu? Boleh, lu kalau mau cari tahu. Mungkin kalau nggak salah tuh pulau kali ya. Oke, Itu setahu gue tuh yang pulau titik jauh dari ah, daratan daratan manapun lainnya. ya itu namanya Pulau Buffet. Pulau Buffet. Iya, dia sama juga di lokasi Samudra Pasifik. Samudra Oh, Atlantik dia. Atlantik Iya. oke. Si pulau ini kondisi pulau ini sekarang tuh lingkungannya tuh sangat keras, angin kencang, daratan es Hmm. membuat karena bekas vulkanik ini kan 93 Oke, persen tertutup oh dia oleh glacier. ah, area vulkanik. Iya. Ah, menariknya lagi di pulau ini tuh ada cerita misterius pada tahun Hmm, 1739 tuh. 1739. Iya, pertama kali ditemukan pada 1 Januari 1739 oleh penjelajah Prancis. Oh, Kalau bisa kalau gua nggak salah cara penyebutannya namanya Jean Baptiste Charlie Bouvet de Lozier. oke. Nah, karena kabut tebal, ia gagal mendarat Lizier. di Hmm. Lozier, Ya, Lozier, kita ada. Lozier. Iya itu apa namanya? Mungkin dia itu pilot ya, mungkin ya dia itu pilot atau lagi terbang di atas Ah, ah, pulau itu, ah. ia gagal mendarat tuh. Gagal mendarat. Dan posisinya hilang selama beberapa dekade, Hmm, membuat pulau ini sempat dicari-cari oleh pelaut lain. hmm, Terus pulau ini juga sempat diambil alih oleh Norgia. Norgia Pulau terisolasi ini sempat diklaim oleh Inggris Raya setelah ditemukan kembali pada tahun 1825. ah, Namun si Inggris akhirnya menyerahkan klaimnya pada tahun 1930 ah. dan si pulau ini tuh resmi bro di apa namanya di aneks saksi dan menjadi wilayah jadi wilayah dependensi Norgia. Norgia. Iya. Norgia. Kok gua nggak Pak? Norwegia, Oh, Norwegia. Norwegia. Cagar alam berselimut es. Jadi si pulau apa namanya tadi? Pulau Pulau Buffet. Pulau Buffet ini dia berada di wilayah menjadi Titik terjauhnya, wilayah nah ya titik titik terjauhnya salah satu titik daratan terjauh. manapun di bumi. Hmm, dia berada jauh dari daratan manapun yang ada di bumi dan dia berada di bawah yurisdiksi negara atau pemerintahan Norwegia. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, nggak apa-apa. Ini buat pendengar sekarang Iklan. iklan dulu.
Oke, lanjut nih yang kedua. Jadi yang kedua itu gue udah simpen catatan dan gue baca ini juga berasalnya dari ya di balik ingatan gue dan di balik ingatan gue dan gue yakin cukup populer dan cukup sering dibahas gitu oleh oleh baik itu YouTubers maupun artikel-artikel yaitu tentang SS orang Medan. Apa? SS SS orang Medan. SS orang Medan. Iya. Ini tuh kapal yang terkenal di akhir 1940-an. Oke. Dia adalah kapal kargo Belanda yang ditemukan mengapung di Selat Malaka. Selat Malaka. Jadi masih berbatasan dengan wilayah Indonesia. Menurut cerita, seluruh krunya tewas dalam kondisi mengenaskan dengan wajah yang membeku dan ketakutan. Nah, ini menurut mitosnya. Dan kapal tersebut akhirnya meledak lalu tenggelam sebelum sempat ditarik ke pelabuhan. Tunggu. Ini si kapal ini rusak di dalam perjalanan atau ada something? Soal itu nggak ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Mungkin juga karena keterbatasan dari cara berkomunikasi di maritim ya, di apa namanya, pada zamannya gitu loh. Keterbatasan informasi, pertukaran informasi pada zamannya, sehingga di sini gua sambil baca nggak ada yang memberikan suatu bukti pasti tentang alasan si kapal ini bisa sampai pada kondisi seperti itu gitu. Gitu. Lanjut, jadi kisahnya ini bermulai di tahun 1947 ketika ada beberapa kapal yang berlayar di sekitar Selat Malaka, termasuk kapal Amerika namanya Silver Star, menerima sinyal SOS, pesan dari operator radio orang Medan yang sangat singkat dan mengerikan. Bunyinya gini, semua perwira termasuk kapten tewas, saya mati. Gitu. Jadi pesan SOS itu tertangkap oleh kapal tadi, kapalnya punya Amerika, Silver Star. Bunyinya kayak gitu. Semua perwira termasuk semua perwira termasuk kapten tewas. Saya mati. Coba lu bisa ini nggak suaranya nggak biar lebih kayak dramatis gitu. Semua perwira. Iya, puisi baca. Ya, seperti itulah. Ya, coba itu. Gue coba ya. Kayak kalau misalkan anggapannya apa jadi iya. Oke. Anggapannya gue awak dari kapal itu lah ya kan. Terus gue datang ke stasiun radio, ngirim sinyal SOS. Gitu kan, merangkak udah sekarat banget merangkak. Semua perwira termasuk jangan tawain dulu, beresin dulu baru tawain. Iya, oke, siap. Semua perwira termasuk kapten tewas, saya mati. Cocok belum jadi? Ya, cocok sih. Cocok mati Oh, dia ngasih sinyal itu dalam keadaan dia sekarat ya? Iya, mungkin ya, sekarat. Terus ada misteri dan teorinya, hingga kini kejadian ini tetap menjadi perdebatan karena nggak adanya dokumen resmi atau catatan registrasi maritim seperti di Lloyd Shipping Register. Mungkin ini apa ya? Salah satu pencatatan shipping itu pengiriman legal, bukan? Iya, harusnya legal. Pelabuhan ya, pencatatan di pelabuhan ya.
Lloyd Shipping Register ini. Tidak ada registrasi maritim terkait kapal bernama SS Orang Medan. Jadi di apa namanya, kebenaran dari cerita tentang SS Orang Medan ini banyak yang meragukan lah, karena si kapal itu sendiri juga nggak jelas dalam pencatatannya, nggak ada gitu. Tapi ada beberapa sejarawan dan ahli yang membaginya menjadi beberapa teori. Teorinya itu tentang bagaimana si kapal ini bisa berakhir dengan kondisi seperti itu gitu kan. Yang membeku dan berwajah ketakutan. Kok mereka bisa membeku gitu ya? Mungkin karena angin lautnya. Oke, boleh. Kalau misalkan lu berteori, kira-kira alasannya apa penyebabnya? Karena matinya nih di kru kapalnya. Mungkin si kapalnya itu udah istilah ada masalah dari sistemnya, dan kapal itu nggak bisa berjalan. Nah, itu udah mungkin pikiran gue tuh udah lama ya mati di situ, dan kirim sinyalnya pun belum bisa mungkin ya pas lagi si kapal itu mati. Dan para krunya itu kemungkinan besar sih kalau kata gue kelaparan sih. Ada kelaparan karena terus kena angin laut kan, kenapa makin dingin atau gimana dia membeku. Oke, tewas. Iya, bisa jadi gitu. Gue sendiri baru sekali sih pengalaman nyebrang pakai kapal feri. Itu juga cuma dari pelabuhan Merak ke Bali. Kok Merak sih? Bener, Batam tuh apa? Merak kan? Kok ke Bali? Jauh amat. Sumatera. Iya. Sempet lah gue ngerasain gimana rasanya angin yang terpapar di atas laut itu. Oke, bro. Iya, itu Dingin. Pikiran gue kayak gitu sih. Itu segitu masih selat, masih apa namanya? Ferry itu kan cuma dari satu pulau ke pulau lain ya. Iya. Dan segitu tuh masih cuman angin yang berhembus lewat selat gitu. Gak kebayang gimana kalau angin yang berhembus di belakang. Kentut. Gak kebayang gimana angin yang berhembus di samudra. Nah, teori pertamanya itu ada terjadi kecelakaan kimia. Kecelakaan kimia? Iya. Oke. Jadi menyebutkan kalau kapal ini membawa muatan ilegal seperti potasium sianida atau nitrogliserin. Sianida. Yang mana kalau ini bocor akibat cuaca yang buruk, campurannya bisa menghasilkan gas beracun yang menewaskan seluruh kru secara instan, dan juga bisa bereaksi untuk memicu sebuah ledakan. Mungkin mereka para krunya mati karena mencium aroma gas beracun itu, dia menyebar. Kemungkinan sih. Iya, apa namanya, teori ini kalau menurut dia bilang karena membawa, karena dia ngebawa terus bocor, jadinya yang dihasilkan tuh gas beracun. Kalau teori yang kedua itu keracunan juga. Keracunan karbon monoksida. Karbon monoksida. Jadi ada kemungkinan kapal ini terjadi malfungsi pada sistem ketel uap. Sehingga menghasilkan kebocoran karbon monoksida yang membunuh kru saat mereka tidur atau bertugas. Berarti di era 1940-an ini atau sampai sekarang ya? Untungnya bagusnya itu di tengah laut kan, bukan masih bersandar di. Iya. Bagusnya kan. Iya, berdasarkan teori ini. Maksudnya kalau kembali lagi ke histori pencatatan si Lloyd Shipping Register ini kan katanya mereka nggak pernah mencatat sebuah kapal dengan nama SS Orang Medan ini gitu.
Jadi yang tadi gua maksud tuh tahun 1940 atau nggak tahu mungkin sampai sekarang sistem uap atau berbahan bakar uap itu jadi bahan bakar kapal yang digunakan pada masanya gitu. Masih banyak kapal yang pakai pakai uap. Kalau sekarang apa sih bahan bakar kapal? Kalau sekarang bahan bakar kapal apa sih? Lalu kira-kira tahu nggak? Solar nggak mungkin. Bisa Iya jadi, bisa tapi kan jadi gua kan, nggak iya. tahu. Iya. Gue tahunya bahan bakar kapal yang pakai korek api apa itu lagi. Kalau permainan bocil. Nah, tapi tidak banyak sejarawan yang menganggap bahwa peristiwa ini itu murni fiksi atau cuma hasil dari dramatisasi cerita rakyat Cerita doang. yang dicetak di berbagai media massa 1940-1950. Tapi gue pernah eh, dapat info tentang ini sama sumbernya. Gue kebanyakan sumber tuh dari nonton di YouTube gitu ya. Oke. Emang gue suka nyari tentang misteri-misteri itu mitologi atau sejarah atau apapun lah yang bahas-bahas ini. Jadi memang eh, koran Oh. pada tahun itu berita tentang ini tuh berawalnya dari sebaran koran-koran itu. Iya. Kalau nggak salah korannya tuh berbahasa Portugis ya. Nah, jadi sempat dengar cerita si penulis yang masukin cerita ini ke koran ini, Oke. dia kalau ini cerita yang sama apa bukan? Ya. Tapi gue sampein dulu aja, ntar pendengar kalau gue salah boleh koreksi. Ini dia tuh ada frustasi karena pembuat, kalau dia memang apa namanya, cara dia menghasilkan uangnya dengan menulis artikel-artikel di koran, berarti dia harus menjual kan. Iya, Nah, dia frustasi, dia nggak pernah berhasil. Mungkin kalau dulu rebutannya halaman satu gitu kan, Iya. rebutan supaya bisa di halaman satu, sehingga dia membuat-buat cerita ini itu dari sumber yang lain, yang kalau gua nggak salah pernah dengar itu cerita yang sama dengan asal usul cerita seorang Medan. Jadi gitu, kita dapat berapa cerita? Kita 5 mungkin. 4 dong. Kan gue ngajaknya tadi dua-dua. Dua tambah Tapi 1 bonus. bonusnya Dari sambungan lu ini Pulau Buffon. iya. Pulau Buffon. Buffet. Buffet. Tapi menarik sih dari segi semua cerita gitu itu. Iya. Apa namanya? Gue punya gue punya rencana buat bikin cara main buat podcast ini kayak gini, Win. Oke. Jadi pada setiap rekaman kita akan punya tema. Apa tuh? Iya, drama banget. Tahu buat pendengar kan? Buat pendengar kalau lu dengar suara barusan itu suara jendela tiup angin. Jadi gue punya rencana buat kalau kita ada pertemuan berikutnya di podcast ini, gue mau ada kuis. Oh, kuis. Iya. Boleh tuh. Mau ada kuis. Jadi di podcast berikutnya itu ada kuis yang membahas tentang bahasan sebelumnya. Gitu. Jadi fungsinya apa? Ya supaya satu, dengan adanya kita mencari bahasan ini, jadi kita ada hal baru lah. Ada hal baru yang kita tahu dan kita cari tahu sendiri bahkan kan. Ya gitu. Gua tahu dari lu tahu dari gua. Dan di minggu depan supaya apapun bahasan kita, apapun informasi baru yang kita temuin hari ini itu lebih nyangkut gitu di kepala kita. Tapi sebelumnya ya kalau emang ada salah dengan cerita gue ya mohon koreksi aja buat Iya, aman. Ini tenang, pendengar orang-orang cerdas semua. Oke. Gitu. Jadi mungkin ntar gue bukan sambil, setelah edit
sambil gue dengerin lagi pasti kan. Iya. Kalau gue edit akan ketemu bahasan apa yang menarik untuk dijadikan satu pertanyaan atau dua mungkin pertanyaan untuk di pembahasan berikutnya. Itu gue jadiin kuis. Jadi akan gue tanya balik lagi ke Ke lu. gua. Iya, karena sekarang barengannya cuma sama lu nih. Iya. Oke, itu aja pendengar-pendengar setia. Setia. Baru sekali. Baru tapi Setia. Itu aja sahabat-sahabat. Sebutnya apa nih ya? Sahabat, kerabat, aja. sahabat Keluarga, mungkin keluarga. sahabat lebih enak, kerabat juga boleh. Ya, gue tuh suka bikin sesuatu yang berrima gitu. Jadi ada kayak judul podcast ini kan apa udah lupa. Beranda senda. Nah, jadi gue kalau misalkan ada panggilan untuk pendengarnya atau bahkan buat kita sendiri, itu masih berirama dengan kata beranda senda tadi. Atau itu bisa kita carilah bentar buat di episode berikutnya. Oke, buat sekarang kita udahin dulu. Terima kasih. Ya, kita tutup. Terima kasih pendengar-pendengar. Beranda senda. Sorry. Kayak mau apa ya? Gue Mauri dan gue juga barengan dengan Alvin. Pamit undur diri. Bisa.